Tadi menurut informasi Mbak ya, kebetulan saya tidak mendampingi. Saya tadi siang ke Komisi Yudisial, agar maksud saya Komisi Yudisial mengawasi daripada hakimnya menyidangkan pra peradilan. Tetapi kalau mengenai Mbak mengatakan saya berkomunikasi terus ke Bandung, itu memang diperiksa hari ini. Pertanyaannya kalau saya tidak salah tadi disampaikan adalah masalah seputar media sosial. Facebook, dia berhubungan sama siapa, itu. Kalau pertanyaan itu ada 28 pertanyaan Mbak. Itu. 28 pertanyaan. 28 pertanyaan. Maksudnya di media sosial, maksudnya Peggy ini seberapa aktif di media sosial, berteman atau mengenal Eki dan Vina dan juga 8 terpidana lainnya, begitu kan? Saya tidak tahu apa yang diinginkan polisi. Ya silakan aja, cari sebanyak-banyaknya untuk Kenapa membuktikan. Anda tidak takut? Mungkin saja ada celah yang kemudian polisi bisa masuk ke sana dan membuktikan klien Anda bersalah. Bagaimana jika itu? Kenapa saya mesti takut? Memang klien saya tidak terbukti, tidak melakukan perbuatan itu? Tidak. Tidak ada rasa takut. Kita buktikan aja. Makanya saya bilang, kalau sampai proses pengadilan, saya akan kawal terus. Prof. Hipnu, sekarang kan memang kasus ini sedang berjalan. Menariknya adalah mulai banyak saksi-saksi bermunculan, bahkan saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan sebelumnya pun berubah keterangannya. Ini bagaimana kemudian? Apakah ini juga menjadikan dasar bahwa itu yang menyebabkan TKP berubah, ada fakta-fakta baru yang tidak sesuai dengan 8 tahun lalu? Prof. Hipnu, dalam hukum acara pidana ini seperti apa menanggapinya? Ya. Kalau semua yang berdasarkan kita berpikir saya betul, berarti fiktif, berarti obskur, TKP-nya tidak jelas. Karena dalam sistem pengungkapan perkara ada namanya teori triangle, bahwa TKP itu harus menggambarkan keadaan sebenarnya ketika waktu peristiwa terjadi. Nah, ketika suatu peristiwa terjadi tidak bisa menggambarkan dalam persidangan, tadi saya katakan batal demi hukum. Batal dihukum artinya dianggap tidak pernah ada. Berarti masing-masing terdakwa harus dikeluarkan. Itu yang harus kita pahami. Karena batal demi hukum. Nah, lain dengan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan hanya administrasi. Misalkan tadi Bang Farhas ngomong nomor KTP, nomor apa namanya, itu namanya dapat dibatalkan. Tapi ini enggak. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti ini kita dorong PK. PK itu saya kira sudah bisa memberikan gambaran. Kemudian yang kedua, jangan gerasi, Bang Farhad. Kalau gerasi itu adalah ampunan. Ampunan kepada presiden. Artinya apa? Sifat melawan hukum dari yang bersangkutan itu ada. Nah, dari diskusi kali ini berarti tidak ada sifat melawan hukum. Oleh karena itu harus diputus bebas. Putus bebas, rehabilitasi mengenai keadaan yang sebenarnya. Itu yang paling tepat seandainya kondisi yang sekarang itu betul-betul fiktif. Yang dalam ilmu hukum disebut sesat, mistak. In objecto. Gitu. Bang Farhad bagaimana? Jangan gerasi kalau kata Prof. Hipnu. Ya, menurut saya kan bisa aja kalau gerasi pengampunan bisa aja dengan peniadaan kayak abolisi gitu. Abolisi atau amnesti atau apalah yang cocok buat nanti. Yang penting Kapolri dan jaksa harus mengeksaminasi kembali, kemudian harus dengan terang dan jujur terbuka kepada masyarakat bahwa telah terjadi satu kesalahan penyidikan, penuntutan maupun putusan. Kalau kita menunggu lama dalam proses peninjauan kembali lagi. Saya juga nggak setuju sih setelah saya pikir-pikir kembali. Kasihan juga kalau kita bikin bonyok kepolisian Republik Indonesia. Jadi maksud saya nggak usah dulu, biarkan aja kepolisian. Penyidik nggak usah dulu minta ganti Kapolda, minta ganti direktur, nggak usah dulu. Karena bukan hanya gara-gara polisi mereka dihukum ini, tapi gara-gara mungkin penuntut umum juga bahkan hakim ya. Kita lihat, nah inilah namanya kelemahan-kelemahan sistem hukum di Indonesia yang harus kita perbaiki ke depan dan mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi kayak kasus seperti ini. Gitu. Pak Susno bagaimana Pak? Sangat tepat. Jadi ini kan bukan hanya para tersangka, para terhukum yang harus berbaik-baik memperbaiki nasibnya, tapi juga kita institusi kita perbaiki juga. Kemudian sistem persidangan kita juga berkali-kali saya katakan sebaiknya dalam hukum acara yang baru nanti hakim itu jangan dikasih berkas supaya betul-betul hakim mengungkap fakta hukum di persidangan. Soalnya kalau dikasih berkas, end mind-nya dia sudah copy paste. Kenapa? Saat ini ya saya polisi kebetulan. Berkas itu adalah dewa.
Jadi perkara itu harus dibuat jadi dulu di luar persidangan. Buktinya harus terbukti antara polisi dan jaksa, baru dimajukan, harus bersepakat dulu. Kita perbaiki. Oke lah, ini pelajaran baik untuk bangsa ini. Terima kasih. Terakhir Pak Marwan. Kami sekarang mengajukan penangguhan penahanan kedua. Saya mohon dengan hormat Bapak Kapolda, kabulkan penangguhan penahanan kami. Baik, terima kasih Pak Marwan, terima kasih Bang Farhad, terima kasih Prof. Hipnu, dan juga Pak Susno Duwaje. Nanti kita akan tunggu kasus ini akan berjalan seperti apa. Sesaat lagi rekan saya Agita Malika masih dengan informasi penting yang sayang jika Anda lewatkan. Agita, ada apa? Betul sekali Caca dan juga pemirsa, jika tadi pada dialog kita sudah membahas bagaimana kemudian TKP fiktif terbongkar ini masih menjadi tanda tanya. Kita akan sesaat lagi juga membahas flashback ulang bagaimana kemudian TKP yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kita akan bedah dan juga bahas secara satu persatu saat lagi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir, bak benang kusut pemirsa. Munculnya kesaksian dari ada banyak saksi baru, ini membuat pembunuhan kedua Sujoli, Vina dan juga Eki ini bak cerita detektif yang menunggu untuk dipecahkan pada bab terakhir. Kali ini kami akan mengajak Anda kembali melakukan sedikit penelusuran. Kita akan kembali pada tahun 2016 berdasarkan fakta persidangan tentunya, supaya Anda mungkin bisa terbayang di mana-mana saja sebenarnya lokasi kekerasan yang terjadi pada tahun 2016 dan juga berapa jarak antar lokasinya. Kita langsung hadirkan untuk Anda pemirsa, ini adalah titik-titik lokasi seperti yang kita ketahui bersama bahwa jasad Vina dan Eki pertama ini ditemukan di flyover Talun Cirebon. Jadi lokasi ini berjarak 1,1 km dari SMP Negeri 11 Cirebon dan juga lahan kosong. Lokasi TKP para pelaku ini melakukan aksi kekerasan. Dan jika menggunakan kendaraan bermotor, waktu yang diperlukan ini hanya sekitar 3 menit saja pemirsa. Ini kami hadirkan untuk Anda bagaimana jarak antara flyover Talun, lokasi pertama ditemukannya, kemudian juga SMP 11 Cirebon, 1,1 km, waktu tempuh hanya sekitar 3 menit. Kita akan mundur ke belakang, bagaimana para pelaku ini yang berjumlah ada 11 orang sesuai dengan fakta persidangan tentunya. Pertama ini juga berkumpul di depan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon atau MAN 2 Cirebon pemirsa. Saat itulah kemudian melintas Vina dan juga Eki. Kemudian dikejar hingga ke depan SMP Negeri 11 Cirebon. Untuk jarak dari MAN 2 ke SMP Negeri 11 ini hanya sekitar 110 meter pemirsa. Jadi sebenarnya tidak jauh para kelompok ataupun para pelaku ini mengejar kedua korban dan kemudian seperti yang kita ketahui ini disebutkan berhasil memepet motor yang dikendarai oleh Vina dan juga Eki. Ini kita hadirkan pemirsa, ini adalah SMP 11 Cirebon, tepatnya berada di Jalan Perjuangan pemirsa, di mana pelaku ini kemudian disebutkan pada saat kronologi berdasarkan fakta persidangan tentunya, melempari batu ke arah Vina dan juga Eki. Ini adalah lokasi yang kita ketahui bersama sangat sering diulas, dibahas juga kemudian oleh dari pihak penyidik maupun dari para saksi mata bahwa ini adalah salah satu lokasi yang cukup signifikan karena disinilah para pelaku ini melempari batu ke arah Vina dan juga Eki yang pada saat itu melintas, tepatnya di Jalan Perjuangan.